wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Mekarsari, yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN 1 Mekarsari, yang terhormat Bapak Agus dari SMK 14 Pasirwangi, yang terhormat Ibu Dewi dari SMP 4 Bayombo, dan yang terhormat rekan-rekan guru penggerak angkatan 11 Kecamatan Bayombo dan Kecamatan Pasirwangi, dan juga untuk semua rekan-rekan yang hadir di sini. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini 15 Agustus 2024 kita bisa hadir dan berkumpul pada acara diseminasi modul 14 budaya positif. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi, tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan mulia untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan mengenai pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif dari sekolah. Kami berterima kasih atas kehadiran Ibu Bapak Guru semua. Baiklah, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk susunan acara pada kegiatan kita hari ini, yang pertama pembukaan oleh Ibu Desya, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Mekarsari, Ibu Hamidah SPDSD, yang ketiga penyampaian materi mengenai pemahaman budaya positif dari rekan-rekan guru penggerak angkatan 11 Kecamatan Bayombo dan Kecamatan Pasirwangi. Dilanjutkan refleksi, kesimpulan, dan juga penutup. Baik, untuk mempersingkat acara ini, kita mulai dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Mekarsari, Ibu Hamidah SPDSD. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu CKP dan bapak dan seorang juga ibu-ibu yang dari SDN 1 Mekarsari. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dilaksanakan oleh ibu-ibu CGP dari dua kecamatan, Kecamatan Pasirwangi dan Kecamatan Bayombo. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memperkenalkan kita bisa berkumpul bersama di sini, juga bersilaturahmi dengan rekan-rekan kita dari dua kecamatan. Juga tak lupa salawat serta salam semoga selamanya curah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu CGP yang telah berkenan bersilaturahmi ke SDN 1 Mekarsari untuk mengadakan diseminasi di sini dan mempercayakan kepada SD 1 Mekarsari di sini, walaupun Ibu
ucapan selamat datang juga dalam penyambutan Bu. Maaf ya, di dalam penyambutannya juga di dalam sarana prasarananya yang serba sederhana, penyambutannya yang begitu sederhana juga, kelengkapan-kelengkapannya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dalam diseminasi ini untuk persyaratan CGP berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, hasilnya memuaskan. Walaupun dalam keadaan sesederhana mungkin ya Bu ya. Terima kasih, selamat datang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan segala aktivitas yang ibu-ibu CGP akan dan sedang dilaksanakan itu berjalan dengan lancar dan berhasil. Kita semuanya sehat dalam menghadapi pembelajaran selama berapa bulan? 6 bulan ini. Ibu dan bapak semuanya dalam keadaan sehat. Segala-galanya berjalan dengan lancar, berhasil dengan baik, nanti lulus semuanya ya. Kemudian lagi mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini dapat meningkatkan tali silaturahmi, juga meningkatkan kekeluargaan dan dapat menarik minat bagi ibu-ibu yang ada di Mekarsari 1 ini untuk mengikuti CGP angkatan-angkatan yang akan datang ya. Lebih semangat lagi. Kemudian yang sekarang juga ada perwakilan yang dari SD 1 Mekarsari yaitu Bu Ain sama Bu Desi. Kemudian yang dari SDN 3 Pasirwangi yaitu Ibu Siti Rokhayah SPD. Kemudian dari SMK Negeri 14, Ibu mau tahu yang dari SD Pasirwangi itu yang mana? Alhamdulillah. Kemudian yang dari SMK Negeri 14 Garut, Ibu Elka Lapriantisari SE yang mana? Oh ya, selamat datang Bu. Kemudian yang dari SMP 4 Bayongbong ada Ibu Intri SPD, selamat datang. Ini kebetulan Ibu kepala sekolahnya masih saudara Ibu yang dia Bibi ya. Kemudian yang SD pada awas 4 Ibu Maria Sofiati SPD. Oh ini yang salah menulis ya. Dari SD pada awas 2 ya, Ibu Maria Sofiati SPD ya di sana. Kemudian dari SDN Bayongbong 1 Ibu Esti Saes Tuni SPD, Saes Tuni SPD. Oh, selamat datang, selamat bergabung semuanya ya. Kemudian dari SDN Bayongbong 1 juga Ibu Erma. Ya, ini di samping ya. Selamat datang. Yang dari Mekarsari sudah itu diantaranya 1, 2, 3, 4, 8 orang ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan segala apa yang dicita-citakan ibu-ibu CGP berjalan dengan lancar, berhasil dengan baik juga ya. Juga bisa memotivasi kami guru-guru yang ada di SDN 1 Mekarsari untuk lebih berkolaborasi, berinovasi ke depannya ya. Cuma Ibu titipkan mungkin waktu lokal juga Ibu menitipkan semua KS juga menitipkan kepada ibu-ibu CGP secara sepuh maulah cundok tinggal iganya punya. Kita berjalan saja semampunya kita mengerjakan tupoksinya masing-masing di sekolah. Jangan dilupakan Ibu, amanat itu semoga itu dapat dilaksanakan dengan baik sambil mengerjakan tugas-tugas yang dari CGP ya. Nah itu, kemudian kita bisa bersilaturahmi mudah-mudahan dengan yang lainnya juga nanti ke depannya ya. Dan sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang, selamat bekerja, selamat
bersilaturahmi sambil berkolaborasi dengan guru-guru yang lain di sini. Mudah-mudahan kita bisa mendukungnya, ya. Juga mungkin kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa selamanya disehatkan, panjang umur, sehat dan barokah buat semuanya. Jangan hanya dengan untuk kita saja, tapi dengan keluarga kita yang mendukung kita, ya, sampai ke jenjang sekarang ini, ya. Mungkin sambutan dari Ibu dicukupkan sekian, yang ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah untuk sambutannya. Sekarang kita masuk ke sesi pemaparannya. Untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Ibu Elka. Silakan Ibu Elka untuk pemateri pertama. Baik, terima kasih Ibu. Selamat datang Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling berbagi demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita semua tercinta. Baik, dari alur diskusi ini ada 7 alur diskusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, dan yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia, dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia, dan berikutnya keyakinan kelas, dan berikutnya 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Untuk acara biar tidak kaku, biar acara ini, diskusi ini menjadi lebih akrab, lalu aktif, relax, ya. Saya ada SBT, mohon Ibu berdiri. Satu selamat. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari budaya positif yang dimana peserta didiknya harus mempunyai keyakinan dan kebiasaan. Jadi budaya positif itu kebiasaan di sekolah. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Dari budaya positif ini ada hukuman sama ada apa ya?
untuk Bapak Ibu, ini apakah pertanyaan ini benar atau salah? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah betul? Salah. Betul, salah ini? Salah. Dan yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan toilet di sekolah dapat meningkatkan disiplin. Benar apa salah? 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 Kenapa itu? Sesuai dengan oke. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Benar apa salah? Oke. Baik, pertanyaan ini kita akan menggali dari materi-materi yang tadi akan disampaikan, ada alurnya ya, ada 7. Berikutnya, pembelajaran paradigma baru, yaitu berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekolah sekarang itu paradigmanya dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa ya profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Ada 6. Oke, lanjut. Dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalkannya di sekolah saya SMK dari profil pelajar Pancasila ini, contohnya kayak pas belajar pertama berdoa, lalu ada duha. Apakah sama di kayak tahap SD, SMP, SMA? Sama ya kalau yang ini. Dan yang berikutnya, berkebineka global. Ada yang tahu apa? Ini di sini ada yang tahu? Ya, tidak membeda-bedakan. Jadi di kelas itu banyak sekali karakter siswa, di mana karakter siswa itu kan ada yang misalkan sifatnya A, B, C, nah kita harus rangkul, ya. Terus selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong itu kayak misalkan pembiasaan positif di SMK itu kayak jungsi, sama? Ya, jungsi, lalu apa lagi? Kerja kelompok, tugas, ya, piket, kerja kelompok juga sama ya? Sama ya. Di SD juga ada kerja kelompok gitu ya. Oke. Berikutnya kemandirian. Kalau budaya positif di SMK itu kemandiriannya kayak misalkan mengerjakan tugas. Siswa itu bisa mengerjakan tugas sendiri. Nah, berkaitan dengan kreativitas dari misalkan tugasnya melihat di Google, bisa dengan misalkan ada membuat PowerPoint pakai Canva gitu ya. Kalau di SMK, kalau di SD, SMP kreativitasnya sama tidak? Berarti hampir sama ya kalau yang ini mah. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Kalau bernalar kritis itu berarti siswa itu banyak bertanya. Kalau misalkan tidak tahu, ibu ini apa sih? Ibu ini apa sih? Kalau misalkan ada materi yang baru akan disampaikan, kita kan di SMK itu harus ada gini. Buat minggu depan materinya tentang misalkan tentang disiplin. Jadi anak itu bisa lihat dulu gitu ya. Materinya bisa di Google, bisa di perpustakaan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Guru SDN 1 Makassari yang saya hormati. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana
sebagai murid termasuk. Semua orang memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing. Jika satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka peserta didik akan melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau keinginan kita. Balik lagi. Boleh ngobrol terus? Baca tangan. Kebutuhan dasar itu siapa yang masuk dalam kebutuhan dasar? Yaitu kita sebagai peserta didik termasuk. Peserta didik juga termasuk. Semua orang pasti memiliki kebutuhan dasar. Jika satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka peserta didik akan berperilaku tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi, apa yang dinamakan kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi kalau ada anak di kelas yang melakukan suatu kesalahan itu tandanya anak itu gagal memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar itu sangat penting ya Ibu Bapak, untuk diketahui, untuk kita cari tahu dulu apa ini kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, sehingga kita bisa memperbaikinya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Ibu Bapak? 5. Tuh ada 5. Coba kebutuhan dasar manusia yang pertama apa? Hidup. Yang kedua? Cinta kasih sayang. Yang ketiga? Kebebasan. Yang keempat? Kewasan. Dan yang terakhir? Kesenangan. Pintar ya Ibu Bapak Guru, memang pintar. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang paling pokok ya. Seperti apa? Coba Ibu tahu kebutuhan dasar? Makan. Seperti apa? Tidur. Apalagi Bu? Pakaian. Minuman. Betul. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang paling pokok, yang bersifatnya fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Coba kalau anak di kelas yang kekurangan kebutuhan bertahan hidupnya seperti apa? Ada yang tahu? Mungkin seperti gini, di kelas itu pas pelajaran kita itu ada anak yang lemas, ngantuk, tidur-tiduran. Nah, kita sebagai guru jangan langsung memarahi, jangan langsung anak itu kita hukum, tapi kita cari tahu dulu kenapa anak ini bisa lemas. Mungkin saja karena belum sarapan atau belum minum susu, atau mungkin di rumahnya anggota keluarganya banyak, makanannya sedikit, sehingga dibagi-bagi mungkin anak belum kenyang. Yang kedua, anak lemas dan tidur-tiduran. Kita juga, iya betul. Kita juga tidak boleh langsung memberikan hukuman, betul. Mungkin dia kurang tidur, atau mungkin karena dia begadang karena sesuatu hal ya Ibu Bapak Guru. Misalkan ada banjir atau ada orang tuanya yang sakit ya, mungkin dia menjaga orang tuanya. Jadi jangan dulu anak itu dikasih hukuman, kita harus cari tahu dulu ya. Itu merupakan salah satu contoh kebutuhan bertahan hidup anak di kelas. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
tidak mungkin seperti ini. Kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Seperti kita nyaman bekerja di sekolah karena kita merasa sesama guru saling sayang menyayangi. Kepala sekolah yang menerima kita, rekan-rekan yang menerima kita, sehingga kita memiliki perasaan diterima, disayangi. Lalu bagaimana dengan contoh kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima anak di kelas? Seperti begini, di kelas ibu bapak suka mengadakan tugas kelompok? Suka berbentuk kelompok, misalkan satu kelompok 5 atau 6 murid. Dalam satu kelompok diskusi itu misalkan terdiri dari 6 murid ya. Nah, tiba-tiba ada satu anak di kelompok itu, dia diam aja, gak mau ngapa-ngapain, gak mau membantu temannya mengerjakan diskusi tugas kelompok. Nah, kita jangan langsung memarahi, anak ini dikasih hukuman, tidak mau mengerjakan tugas. Sebaiknya kita mencari tahu dulu, kenapa anak itu diam saja, kenapa anak itu tidak mau berdiskusi dengan temannya. Ternyata setelah ditanya ke anaknya, ternyata dalam satu kelompok itu 5 orang temannya itu bukan merupakan teman dekatnya, dia belum akrab, jadi dia merasa saya belum diterima oleh teman sekelompoknya. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan dasar akan kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yaitu di sini kebutuhan kekuasaan itu adalah berhubungan dengan kekuatan seseorang, dengan harga diri seseorang, kompeten seseorang. Nah, misalnya seperti apa? Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Contohnya seperti apa? Anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan. Contohnya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu Guru. Ada beberapa anak yang ada kan mungkin pengalaman di kelas ibu bapak masing-masing ya. Anak yang caper, dia ingin tampil ke depan ya, ingin dipuji-puji, ingin tampil ke depan. Mungkin dia merasa, oh saya paling pintar, saya ingin, iya betul berarti saya ingin dipuji-puji oleh temannya. Oh benar, dia mah anak paling pintar. Oh saya mah paling bisa jadi pemimpin. Oh saya mah paling pintar, paling cantik, paling bisa. Mungkin itu menurutnya dia ingin dipuji atas diakui kemampuannya. Mungkin seperti itu ya. Ada. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Apa yang dimaksud kebebasan itu? Ibu bapak, siapa yang mungkin tahu? Kebebasan itu apa? Apa deh? Kebutuhan mandiri atau kebutuhan mengendalikan arahnya sendiri. Seperti apa kebutuhan dasar akan kekuasaan, akan kebebasan? Ibu bapak masih ingat gaya belajar kita di kelas? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama gaya belajar visual, jadi kita langsung melihat, seperti bikin fokus ya. Yang kedua gaya belajar audio dengan mendengarkan. Yang ketiga gaya belajar kinestetik atau secara praktek langsung. Nah, seperti bagaimana contoh kebutuhan kebebasan anak di kelas? Seperti gini ya. Di kelas itu ada yang di kelas saya anaknya itu aktif. Dia tidak mau diam.
pembelajaran yang menyenangkan, bervariasi, sehingga anak merasa nyaman, merasa kelas itu menyenangkan. Misalkan kita dengan secara langsung membawanya misalnya ke tempat pengenalan secara langsung di alam. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan anak untuk merasa senang. Ibu bapak guru mau hidup senang atau menderita? Tentu saja ya, semua orang menginginkan kesenangan. Begitu juga dengan peserta didik kita di kelas. Seperti apa kebutuhan peserta didik akan kesenangan di kelas itu? Ya, bergembira, tertawa, bernyanyi. Jadi apa itu yang dinamakan kebutuhan akan kesenangan itu apa? Kebutuhan untuk mencari kesenangan, umur, bermain-main, bersenang-senang, bergembira. Kita kasih contoh di kelas. Misalkan ya, ada anak tertawa, ada anak senyum-senyum. Kita misalkan, kamu gak boleh kayak gitu, ketawa-ketawa, mengganggu teman. Tidak boleh ya. Itu juga merupakan salah satu kesenangan anak di kelas. Ya, jadi supaya kita bisa menciptakan kebutuhan kesenangan kita di kelas itu, kita memberikan pembelajaran itu jangan terlalu serius ya. Jadi ditambah-tambahkan humoran atau ditambah candaan atau misalkan ada permainan, tantangan. Yang penting pembelajaran tersampaikan tapi anak merasa senang. Misalnya kalau untuk di kelas bawah bisa ya, misalkan pengenalan anggota badan, misalkan ibu gurunya dinyanyikan dua mata saya seperti itu ya, kalau di kelas bawah. Kalau untuk di kelas atas masih bisa menggunakan anggota badan untuk panca indera, pengenalan panca indera, misalkan ini mata, ini telinga, ini lidah, ini kulit ya. Namun bisa juga untuk mencari kesenangan itu tidak hanya dengan bernyanyi, tidak hanya dengan candaan, humoran, bisa juga dengan misalkan memberi pengajaran langsung ke alam. Misalnya seperti kita pergi ke taman satwa. Kita kan selain memberikan pengajaran kepada anak, pengenalan ini hewan apa, ini hewan apa, anak juga akan merasa senang karena bisa bermain bersama temannya. Yang kedua, untuk pelajaran PJOK, misalkan kalau anak di kelas kita berikan teori, anak begini ya, gaya berenang itu ada ini, gaya kupu-kupu, misalkan gaya bebas, anak akan merasa bosan ya. Tapi kalau sekali-kali misalnya dibawa ke kolam renang sambil diperhatikan, nah yang seperti ini gaya bumbu, nah seperti ini gaya kata, mungkin anak akan lebih cepat ya memahaminya karena anak merasakan nyaman, kesenangan, bisa bermain dengan teman, tapi pembelajarannya juga tercapai. Contoh yang lain juga bisa di dalam kelas, misalkan dengan memberikan games ya, games yang sederhana aja yang bisa kita menggunakan bahan yang ada di sekitar. Mungkin untuk materi 5 kebutuhan dasar sampai di sini. Mudah-mudahan ya ibu bapak gurunya belum puas, supaya nanti kita di sesi tanya jawab bisa saling sharing sambil berdiskusi dan saling mengembangkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ai Nurbadiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu mau es krim lagi atau langsung ke materi? Mau es krim. Langsungnya ke nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan
Jadi tidak menyangka, tidak ada rasa saling hormatnya. Jadi kita harus membentuk karakter siswa itu untuk memiliki rasa hormat, memiliki rasa segala. Terus disiplin positif, menggunakan pendekatan yang mendukung dan membangun mendisiplinkan siswa bukan dengan teman. Jadi ketika ada siswa yang lupa melakukan kewajibannya atau melanggar, jadi kita tidak boleh menghukum, tetapi harus memberikan sanksi. Dari mana sanksi itu? Sanksi itu yang dibuat oleh kesepakatan kelas. Sekali lagi dan kesekian kalinya saya ucapkan terima kasih sebelum memulai membahas materi pada kegiatan diseminasi modul 1.4 ini. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu mengenai budaya positif? Ada dua kata dari budaya dan positif. Kira-kira ada apa yang ada terbenak di Bapak Ibu? Budaya positif itu apa sih? Gitu ya? Apa? Kebiasaan positif, perbaikan. Gimana Bu? Kebiasaan yang baik, betul. Apalagi? Iya, jadi yang saya tangkap dari Bapak Ibu mengenai budaya positif, budaya itu kadang kita terfokus pada seni atau adat istiadat. Namun ternyata budaya itu merupakan suatu sikap manusia, tidak harus berupa adat istiadat. Jadi budaya positif itu yaitu sikap manusia yang harus kita ajak untuk mereka melakukan budaya positif, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan itu tidak hanya berlaku untuk murid ya, tapi kita juga sebagai pendidik harus membudayakan budaya positif dalam segala hal. Bukan maksud saya untuk menggurui ya Bapak Ibu, saya di sini hanya sekedar sharing dengan Bapak Ibu. Mungkin jika nanti ada yang kurang berkenan bisa menambahkan atau meluruskan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini budaya positif yang tadi dari nilai positif itu bisa dilaksanakan melalui kebiasaan yang positif. Dan ini dilaksanakan secara kontinu, konsisten. Artinya jika budaya positif itu hanya dilakukan dalam satu kali karena ingin diobservasi, misalkan itu pengalaman saya. Bulan kemarin saya observasi tentang disiplin positif. Kita menerapkan hanya saat observasi. Menurut Bapak Ibu, apakah itu berdampak pada murid? Tidak ya Bu ya, karena di sini sudah jelas bahwa kita harus melaksanakan kebiasaan positif itu secara kontinu dan konsisten. Artinya diulang kepada anak di kelas, misalkan ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dibuat oleh anak, disepakati oleh anak, dan konsekuensinya pun dibuat oleh anak. Perkenalkan, saya Esti Saestuni dari SDN Negeri 1 Bayonggong. Gimana Ibu, Bapak masih fokus? Masih semangat? Oke. Tapi supaya lebih fokus lagi, ini ada ice breaking. Tapi ini supaya berpikir kritis saja Bu. Bukan hanya kita ke siswa saja yang harus berpikir kritis, tapi kita juga harus sama ya Bu. Karena kita sebagai guru harus tetap menjadi seorang pembelajar, bukan mengajar saja, tapi kita juga pembelajar sepanjang hayat. Oke, lanjut. Peran kontrol di pinter Ibu Bapak, peran kontrol ketika kita sebagai guru. Nah, ayah sebagai penghukum, misalkan kieu, sapertos besok ayah Bapak Ibu sapertos kieu. Bagaimana minta izin ke Ibu push up 100 kali. Nah, sapertos kitu palinternya kena push up 100 kali. Nah, eta teh posisi kita teh sebagai penghukum, Eta aja. Di sini kebetulan saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas.
Sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu Bapak, apakah keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama? Beda. Mengapa berbeda? Apa yang membedakan? Restitusi. Janten, Ibu Bapak, kalau sekarang apabila peserta didik melakukan kesalahan, kita tidak boleh menjudge kamu salah, kamu bandel, kamu gak nurut sama ibu, itu salah besar. Tapi kalau kita mengiblatnya ke segitiga restitusi, apabila peserta didik melakukan kesalahan, kita panggil dulu peserta didiknya, kemudian kita validasi identitas peserta didik. Apa itu validasi identitas? Kita menanyakan apa yang telah terjadi. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Kita bertanya, apakah perilaku kamu itu baik atau kurang baik? Dan perlu diingat ya Ibu, sekarang kalau kurikulum merdeka tidak boleh ada kata tidak dan tidak boleh ada kata jangan. Jadi kita harus dirubah. Yang awalnya tidak, kita cari kata yang lebih halus, dan kata jangan juga kita ganti. Kebanyakan ketika kita membuat keyakinan kelas, rata-rata kita contohnya tidak boleh membuang sampah. Itu salah. Harusnya kita ganti buanglah sampah pada tempatnya. Tentang 5 kontrol guru. Apa sih? Ada cara. Jadi potong. Ya, tadi sebelumnya udah disinggung beberapa kali ya sama Ibu Erma sama siapa lagi tadi ya, Ibu-ibu. Mungkin lebih ya mungkin saya akan menerangkan lebih detail lagi tentang posisi kontrol guru ya. Yang pertama itu sebagai penghukum ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, guru bisa memposisikan dirinya sebagai pemantau. Nah, dan yang selanjutnya posisi teman, dan yang terakhir posisi manajer ya. Di mana proses ini membantu siswa mengatasi kesalahan serta mengembangkan tanggung jawab pribadi. Nah, segitiga restitusi ini adalah pendekatan yang membantu individu memahami dan memperbaiki kesalahan mereka. 3 tahapan utama dalam segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, fokus pada memperkuat identitas dan harga diri individu. Misalkan seorang anak, ketika anak itu melakukan kesalahan, kita sebagai guru jangan seolah-olah menjudge bahwa anak itu salah, tapi kita harus mencari tahu dulu latar belakang anak itu mengapa melakukan kesalahan tersebut, sehingga kita bisa memperkuat rasa identitas dan harga diri siswa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah membangun kembali rasa aman dan percaya. Jika kita sebagai guru langsung mencap bahwa anak itu salah, maka anak itu akan kehilangan rasa percaya terhadap kita sebagai guru. Maka kedepannya ketika anak tersebut melakukan lagi kesalahan, dia akan kehilangan arah untuk mengadu kepada siapa, karena sudah kehilangan kepercayaan terhadap kita sebagai guru, orang tua kedua bagi anak. Yang selanjutnya adalah sebagai contoh dari praktek menstabilkan identitas adalah memberikan pengakuan positif terhadap karakter atau yang baik yang dimiliki siswa maupun tindakan yang dilakukannya. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitasnya, selanjutnya kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kita harus menanyakan kepada siswa tersebut bagaimana yang salah, apakah perbuatan itu benar atau salah, dan
kan ada penjelasan tentang kebutuhan 5 dasar ya. Apakah itu mempengaruhi untuk perkembangan siswa di kelas dan bagaimana cara 5 kebutuhan dasar itu mempengaruhi proses belajar siswa di sekolah? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ditampung dulu ya. Dilanjut pertanyaan nomor 2. Ya, silakan Ibu Teti. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan ini menyangkut materi yang tadi nilai kebajikan universal ya. Langsung aja ke pertanyaan, apa peran kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan oleh seorang guru? Terima kasih. Sama-sama. Apakah masih ada yang mau bertanya sebelum kami menjawab pertanyaan Ibu Aji dan pertanyaan Ibu Teti? Apakah masih ada yang mau bertanya? Baiklah, kalau tidak mari kita bahas dulu untuk pertanyaan nomor 1 dari Ibu Siti Aji Pangesti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Aji. Pertanyaannya, bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia dapat mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran siswa di sekolah? 5 kebutuhan dasar itu kan banyak Ibu, ternyata yang paling utama agar manusia, terutama peserta didik, dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut, terutama kebutuhan makan, ya. Karena apabila peserta didik, misalnya kebutuhan fisiologisnya berupa makanan tidak terpenuhi, otomatis peserta didik akan merasa pertama kelaparan, kehausan, sehingga akan sulit untuk berkonsentrasi ketika proses belajar. Kemudian peserta didik juga membutuhkan yang namanya kebutuhan keamanan, karena untuk peserta didik keamanan itu nomor pertama, ya, yang paling penting. Karena selama peserta didik merasa aman, otomatis pembelajaran juga akan menarik, nyaman, dan tentram. Kemudian memiliki kebutuhan sosial. Di sini peserta didik maupun guru harus mampu termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi. Kemudian adanya kebutuhan penghargaan, di mana peserta didik dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka, sehingga penghargaan ini dapat berupa pujian, nilai baik, kemudian mampu membantu siswa merasa dihargai dan termotivasi. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu Aji. Mungkin ada yang ditanyakan kembali? Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Ya, Ibu Sri, mangga, apa yang mau ditanyakan? Apakah keyakinan kelas bisa diperbaharui atau hanya disepakati di pertemuan awal saja? Oke, terima kasih Ibu Sri atas pertanyaannya. Mungkin saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Sri. Kita kembali lagi ke tahapan keyakinan kelas, ya. Apakah keyakinan kelas itu bisa diperbaharui? Tentu saja bisa. Kenapa? Kita lihat pada poin yang ke-6, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena keyakinan kelas ini yang dibuat oleh kita sebagai guru dan oleh peserta didik, otomatis keyakinan kelas bisa diperbaharui setiap waktu. Tergantung hal apa saja yang ingin murid dan guru tersebut ingin diperbaiki. Mungkin seperti itu. Cukup? Ya, terima kasih. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri. Mungkin akan dilanjutkan untuk menjawab
Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diimplementasikan langsung di untuk diseminasi kami tahap demi tahap telah terselesaikan. Marilah kita simpulkan untuk materi kita hari ini yang akan disimpulkan oleh Ibu Elka. Untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Elka. Baik Ibu, terima kasih. Kesimpulan dari diskusi ini, diskusi dari disiplin positif ini, guru memiliki standar pribadi, profesi, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya, di mana perjalanan sebagai among yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Elka untuk kesimpulannya. Mohon maaf bila penyampaian materi dari kelompok kami ini belum sempurna ya. Sebelum acara diseminasi ini ditutup, baik kita tutup dulu dengan doa untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Elka. Terima kasih Ibu Desya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, acara yang kita laksanakan sudah selesai, sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru, Ibu Kepala Sekolah yang berkenan hadir pada kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat dan berkah untuk semuanya. Mendapatkan bertambah ilmu, bertambah pengalaman, dan bertambah saudara. Maka dari itu, maka kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidah, Kepala Sekolah SDN 1 Sari. Yang ada guru CGP-nya yaitu Ibu Desya Chandra Dewi dan Ibu Ainur Bahya. Kemarin mengadakan diseminasi di sini yaitu tentang praktek baik, budaya baik ya, modul 1.4 ya, tentang budaya baik. Untuk umpan balik dari saya selaku kepala sekolah mengharapkan kepada Ibu Bapak CGP, ada Ibu CGP, ada catatan kecil dari saya selama mengikuti diseminasi ibu-ibu barusan, yaitu diantaranya dari diseminasi barusan itu banyak hal yang dapat diambil dari pemaparan ibu-ibu CGP itu, dari materi yang telah diambil itu yang tadi disampaikan oleh Ibu CGP itu sangat menginspirasi tentang penerapan budaya positif. Mudah-mudahan kedepannya di sekolah kita SDN 1 Meksari ini tentang budaya positif itu dapat diterapkan baik kepada anak-anak maupun kepada teman sejawat yang lainnya ya. Kita dapat berdiskusi itu untuk bagaimana kelanjutannya tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah, seperti tentang keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas itu mudah-mudahan itu dapat diterapkan untuk kelasnya masing-masing, juga menginspirasi kepada guru-guru yang lain. Kemudian strateginya bagi siswa itu bagaimana ya, yang berbudaya positif itu guru-guru yang lainnya apakah mendukung atau tidak, murid-muridnya juga. Kemudian dengan adanya penerapan budaya positif itu dapat diharapkan
dapat menumbuhkan dampak yang positif terhadap perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Tresna Nurjihan, guru kelas 6 di SDN 1 Mekarsari. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan umpan balik terhadap Bu Desya yang telah mempresentasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Dalam pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Desya, alhamdulillah dapat dipahami dengan baik dan informatif sehingga para pendengar dapat mendengarnya dengan mudah dipahami. Lalu dalam pemaparan materi tersebut, dari awalnya saya tidak tahu bagaimana budaya positif yang ada di sekolah diterapkan. Setelah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Desya, saya sehingga tahu bagaimana budaya positif atau langkah-langkah apa saja yang harus diterapkan dalam budaya positif di sekolah ini. Lalu dalam pemaparan materi tersebut, Bu Desya memberikan contoh aksi nyatanya sehingga saya dapat mengetahui dengan baik, dengan paham dalam contoh-contoh yang harus dilakukan dalam budaya positif di sekolah. Saya Teti Herlina, guru kelas 4 di SDN 1 Mekarsari. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan umpan balik buat sosialisasi Bu Desya. Di sini saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Desya mengenai diseminisasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bu Desya di sekolah. Saya ucapkan selamat atas pelaksanaan diseminasi budaya positif ini yang baru saja dilakukan. Presentasi sangat informatif dan berhasil menginspirasi rekan-rekan semua guru untuk lebih menerapkan nilai-nilai positif dalam kegiatan belajar mengajar. Bu Desya juga mampu menyampaikan materinya dengan jelas dan memberikan contoh nyata serta mengajak rekan sejawat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga kami semua sebagai guru di SDN 1 Mekarsari ini dapat menginspirasi dan lebih memberikan ilmu yang banyak pada kami sehingga wawasan kami menjadi bertambah. Demikian umpan balik dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.